Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dendi Maulana dengan NIM 230500711, Prodi Ilmu Komputer. Di sini saya ingin membahas bahasa pemrograman C++. Oke, lanjut saja, kita langsung ke materi. Untuk yang pertama, definisi penjelasan bahasa C++. Bahasa C adalah merupakan bahasa pemrograman tingkat menengah. Yang kedua, penulisan dalam bahasa C++ adalah case sensitif, yang berarti C++ membedakan huruf kecil dan kapital. Compiler untuk C++ telah banyak beredar di pasaran software developer. Yang paling diminati adalah Borland INC. Yang kedua, definisi penjelasan mengapa menggunakan bahasa C++. Bahasa C telah berhasil digunakan untuk mengembangkan berbagai jenis permasalahan pemrograman dari level operating system, Unix, Linux, MS-DOS, dan sebagainya. Aplikasi perkantoran, text editor, word processor, spreadsheet, dan sebagainya. Bahkan sampai pengembangan sistem pakar, expert system. Beberapa alasan mengapa memakai bahasa C. C adalah bahasa pemrograman yang paling populer saat ini. Yang kedua, C adalah pemrograman yang memiliki portabilitas tinggi. Yang ketiga, C adalah bahasa pemrograman dengan kata kunci keyword sedikit. Yang keempat, C adalah bahasa pemrograman yang fleksibel. Dan yang terakhir, yang kelima, C adalah bahasa pemrograman yang bersifat moduler. Yang ketiga, definisi penjelasan struktur program C++. Struktur program C++ sama seperti struktur program C yang terdahulu. Struktur program sejumlah blok fungsi. Setiap fungsi terdiri dari satu atau beberapa pernyataan yang melaksanakan tugas tertentu. Penjelasan Borland C++ mempunyai 6 model memori untuk program dan data. Model-model memori tersebut adalah model tini, model small, dan model medium. Model tini, model memori yang menyediakan sejumlah memori untuk program data tidak lebih dari 64 KB. Model medium, model memori yang menyediakan jumlah memori untuk program tidak lebih dari 64 KB dan data tidak lebih dari 64 KB. Untuk selanjutnya, nomor 4, definisi penjelasan header dan main program C++. Header adalah tempat di mana kita akan memasukkan library yang ada pada C++ ke dalam program. Sedangkan main sebagai blok program utama kita. Jika Anda melihat kode pada baris pertama, terdapat kode include IOStream. Tanda pagar disebut preprocessor directive. Preprocessor directive adalah perintah-perintah yang diberikan kepada compiler untuk melakukan definisi, misalnya untuk memasukkan file library dan lain sebagainya. Jika kita lihat program di atas, kita akan memasukkan include library IOStream ke dalam program. IOStream adalah header yang dibutuhkan untuk kegiatan input dan output jika Anda perlihatkan kode program di atas.
Dan untuk yang selanjutnya, nomor 5, definisi, penjelasan, pendeklarasian, variabel, dan konstanta program C++. Untuk mendeklarasikan variabel yaitu dengan menuliskan tipe data terlebih dahulu, kemudian diikuti nama variabel dan berikut contohnya. Double circle, double R sama dengan 5.0. Sedangkan untuk mendeklarasikan variabel bernilai konstanta dengan menggunakan fungsi const diikuti tipe data, nama variabel dan nilai atau value. Contoh const double VPI sama dengan 3.14159. Const char Neulin atau N. Untuk selanjutnya nomor 6, definisi penjelasan dasar input-output program C++. Input adalah aktivitas pengguna dengan program komputer yang memungkinkan kita memberikan data ke dalam program, misalnya dari keyboard, mouse, dan lain-lain. Sedangkan output dapat diartikan sebagai berikut. Output adalah aktivitas program komputer untuk mengeluarkan data kepada pengguna. Data tersebut dapat berupa teks, file, gambar, dan lain-lain. Operasi input, output dapat kita lakukan dengan menggunakan fungsi-fungsi yang berbeda. Pada stream dan salah satunya ada library IOStream. Stream adalah nama umum untuk menampung aliran data, contoh file, keyboard, mouse, maupun untuk keluaran, contoh layar printer. Dalam C++, input berarti membaca dari stream dan output berarti menulis ke dalam stream. Dalam pemrograman C++, kita akan sering menggunakan sintak out untuk menambahkan ke alat output, khususnya data berupa teks. Untuk menggunakan keyword code, kita membutuhkan insertion operator, yaitu dua buah tanda lebih kecil di antara keyword dengan ekspresi. Jika fungsi code kita gunakan untuk menampilkan output, maka bisa ditebak bahwa file cinakan. Kita gunakan untuk melakukan perintah input dasar teks. Untuk menggunakan keyword cin, kita membutuhkan expression operator dengan dua buah tanda lebih dari yang diletakkan di antara keyword cin dan memori. Untuk itu, kita harus mendeklarasikan variabel terlebih dahulu, karena nantinya data yang diberikan oleh pengguna dalam operasi pemasukan input akan disimpan di dalam memori variabel yang telah kita deklarasikan. Dan yang nomor 7, definisi penjelasan tipe data C++. Tipe data C++, tipe data primitif C++, pada dasarnya tipe data dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, tipe data angka. Untuk angka dan berhubungan dengan aritmetika. Yang kedua, tipe data karakter. Untuk karakter dan angka, bukan untuk operasi aritmatika. Untuk ketiga, yang terakhir, tipe data logika. Untuk logika, benar, true, atau salah, false. Untuk penjelasan lebih detail, silahkan baca macam-macam tipe data dan fungsinya. Pada dasarnya, C++ memiliki beberapa tipe data built-in yang langsung kalian gunakan. Oke, cukup sekian dari saya, presentasi saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau materi yang tidak jelas, mohon dimaklum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.